kita akan spill hal yang nggak akan kamu temui di video lain, yaitu tentang kesalahan yang sering ditemukan saat proses sertifikasi. Sobat Odi, berikut adalah kesalahan yang sering terjadi saat pengajuan sertifikat CDOB yang harus diantisipasi. Secara garis besar, beberapa ketidaksesuaian dalam pengajuan yaitu mengunggah dokumen dalam format selain PDF. Dokumen tidak terbaca dengan jelas, umumnya karena hasil kompres yang terlalu kecil. Dokumen tidak terbaca oleh sistem. Hapus dokumen lama sebelum mengunggah dokumen baru hasil perbaikan. Selanjutnya, kita akan bahas kesalahan umum sesuai jenis sertifikasi. Pada sertifikasi baru, kesalahan yang sering terjadi adalah belum mengajukan ID izin sertifikasi CDOB di laman OSS, sehingga pengajuan tidak muncul di aplikasi. PBF hanya mengunggah izin PBF halaman pertama yang diterbitkan OSS, tanpa disertai data teknis izin. Nama apoteker pada dokumen SIPA berbeda dengan yang tertera pada izin teknis PBF. Dan SIPA telah habis masa berlakunya. Denah alur pengelolaan tidak lengkap. Misal, pada denah tidak terdapat alur keluar masuk produk dan personil. Denah belum dilengkapi dengan skala dan belum menggambarkan ruang penerimaan obat, ruang penyimpanan, penyaluran, ruang reject, karantina, dan ruang psikotropika jika ada. Melampirkan daftar produk tidak sesuai dengan kategori penyaluran. Sebagai contoh, pengajuan CCP, namun tidak terdapat produk CCP. Khusus kategori CCP, bahan obat, narkotika, agar dilampirkan nama produk yang akan disalurkan. Melampirkan struktur organisasi yang belum disahkan oleh pimpinan, dan dokumen belum menjadi sistem mutu PBF. Sarana yang tidak menyalurkan obat golongan narkotika belum menyertakan surat pernyataan tidak menyalurkan narkotika. Tidak melampirkan daftar peralatan atau perlengkapan untuk mengontrol suhu ruangan. Khusus kategori penyaluran CCP, tidak melampirkan peralatan atau perlengkapan untuk kegiatan penanganannya. Hanya melampirkan daftar SOP, namun tidak melampirkan kebijakan mutu yang menegaskan mutu dan integritas rantai distribusi obat terjaga. Melampirkan dokumen tidak sesuai dengan template yang tersedia pada laman pengajuan. Selain itu, surat ditandatangani oleh pimpinan yang berbeda dengan pimpinan yang tercantum pada izin teknis PBF. Selanjutnya, kita akan kulik tentang kesalahan yang umum terjadi pada proses perpanjangan sertifikat atau resertifikasi. Belum terdapat ID izin OSS karena belum mengajukan atau salah memilih jenis sertifikasi via OSS RBA. Sertifikat yang diunggah sudah kadaluarsa. Surat pernyataan tidak pernah terlibat tindak pidana tidak diunggah sesuai format yang dipersyaratkan. Dan surat tidak ditantangani oleh pimpinan PBF sesuai izin teknis dan tidak bermaterai. Dokumen inspeksi diri yang dilampirkan tidak lengkap, antara lain surat penunjukan tim inspeksi diri oleh pimpinan, hasil dan laporan inspeksi diri, serta matriks KAPA. Inspeksi diri yang dilakukan tidak menyeluruh dan tidak dilakukan pada tahun berjalan atau maksimal setahun sebelumnya. Tidak melampirkan surat klus KAPA atas hasil pengawasan CDOB dalam 4 tahun terakhir, termasuk sanksi atas pelanggaran terhadap kedisiplinan pelaporan EWAS. Selanjutnya, kita akan kulik tentang kesalahan umum pada proses perubahan sertifikat atau adendum. Adapun kesalahan yang sering terjadi adalah PBF mengajukan adendum gudang
dengan kondisi PBF mengalami perpindahan gudang dan kantor. Sementara kantor dan gudang lama tidak beroperasi lagi. Untuk kategori ini seharusnya Sobat Odi mengajukan sertifikasi baru ya. Untuk adendum gudang berupa penambahan luas gudang atau lokasi gudang agar di alamat diberikan detail perubahannya. Misal, gedung lantai 1 menjadi lantai 1 dan 2 atau alamat nomor 1 menjadi nomor 1 dan 2. Seluruh pengajuan dilakukan secara online dan setiap tahapan akan mendapatkan notifikasi via WhatsApp yang didaftarkan. Hal ini juga sebagai bentuk kemudahan bagi pelaku usaha termasuk kelompok rentan. Gimana nih Sobat Odi setelah melihat tayangan video ini? Sudah semakin jelas kan? Share video ini ke sahabat Odi lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.